Cerita dongeng Beruang dan Tupai. Dahulu kala, di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor beruang bernama Beno. Beno adalah beruang yang sangat gagah dan kuat, tetapi ia memiliki hati yang baik dan selalu ingin mencari teman. Hewan-hewan lain menyukai Beno karena kebaikan dan kekuatannya. Namun, di seberang hutan ada seekor tupai cerdik yang bernama Tito. Tito dikenal sebagai hewan yang pintar dalam berbagai trik dan rencana jahat. Dia ingin menunjukkan kepada hewan-hewan lain bahwa ia mampu menaklukkan Beno. Suatu hari, Beno sang beruang bertemu Tito di tengah hutan saat Tito sedang berada di atas pohon. Halo Beno, aku memiliki kabar baik yang ingin aku tunjukkan padamu, dan ini akan mengubah hidupmu. Beno yang polos dan naif langsung tertarik. Benarkah? Aku sangat ingin mendengarnya, Tito. Ucapnya dengan senyuman ceria. Dengan kelicikannya, Tito mendekati Beno yang telah dibuat penasaran tentang sebuah kabar baik yang akan merubah hidupnya. Beno, apakah kau ingin memiliki makanan yang berlimpah tanpa harus berkeliling mencarinya? Bagaimana caranya? Di mana aku bisa menemukan tempat itu, Tito? Tito tertawa kecil dan berkata, Hehehe, kebun madu ajaib yang selalu diperbincangkan oleh semua beruang. Saat ini aku tahu tempatnya. Apakah kau tidak tertarik dengan kabar ini? Tentu saja aku tertarik, Tito. Tolong tunjukkan padaku di mana tempatnya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tito tersenyum licik dan memberitahu Beno tentang kebun madu ajaib yang katanya terletak di seberang hutan. Ia mengatakan bahwa hanya dengan madu dari kebun itu, Beno tidak akan kelaparan karena madu itu tidak pernah berkurang walaupun setiap hari dimakan. Tentu saja, Tito hanya membuat cerita palsu ini untuk mengelabui Beno. Malam itu, Beno dan Tito mulai perjalanan ke kebun madu ajaib. Mereka melintasi lembah dan melewati sungai yang deras. Tito terus mendorong Beno untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun Beno semakin lelah, namun Beno terus berjalan demi kebun madu ajaib. Sampai di tempat yang sepi di tengah hutan, Tito berkata, Kebun madu ajaib berada di bawah tanah, Beno. Kamu harus masuk ke dalam gua ini untuk mendapatkannya. Tanpa berpikir panjang, Beno masuk ke dalam gua gelap yang dikatakan Tito sebagai pintu masuk ke kebun madu ajaib. Begitu Beno masuk ke dalam gua, Tito dengan cepat mendorong satu batu yang menjadi kunci untuk menjatuhkan tumpukan batu yang berada di atas gua, lalu menjatuhkannya dan menutup pintu gua. Beno terperangkap dalam gua dan ia menyadari bahwa dia telah tertipu oleh Tito. Dia berteriak dan berusaha keluar, tetapi sia-sia. Sementara itu, Tito kembali ke hutan untuk memberitahu hewan lain bahwa ia telah mengalahkan sang beruang. Beberapa saat kemudian, gempa kecil terjadi. Tumpukan batu-batu itu bergeser dan memberi jalan keluar dari dalam gua bagi Beno. Beno pun berjalan kembali ke rumahnya dan bertemu dengan hewan-hewan lain yang sedang bersama Tito. Beno menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tito merasa bersalah dan malu karena ulahnya agar terlihat perkasa di hadapan hewan-hewan lain. Tito berkata, Maafkan aku, Beno, atas semua kesalahanku ini. Aku berjanji tidak akan mengelabuimu lagi. Semoga kau dapat memaafkanku. Beno yang masih lemah memaafkan Tito, dan mereka akhirnya menjadi sahabat sejati. Mereka belajar bahwa kecerdikan tanpa kebaikan hati dapat menyebabkan kerugian dan bahaya. Kini, Beno dan Tito menjalani hidup mereka di hutan dengan damai. Namun, hewan-hewan lain masih harus berhati-hati kepada Tito.